Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah penyelamat yang gagal. Penyelamat yang gagal. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4-5 dikatakan, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, ibunya Simpson atau Samson dalam bahasa Inggris, menjaga dirinya begitu rupa, sebab dia tahu bahwa dari dia akan ada anak yang lahir, dan anak itu sangat spesial. Anak nazir, anak yang dinazarkan, anak yang akan menjadi milik Tuhan, anak yang akan berlaku seperti apa yang Tuhan mau. Dan saudara, kalau kita lihat kitab Bilangan pasal 6, itu mencatat semua tata cara hidup sebagai seorang nazir Allah. Tapi intinya, saudara nanti bisa baca sendiri, tapi intinya saudara, yang paling jadi pantangan untuk orang nazir pada zaman itu, rambut itu nggak boleh dicukur, kecuali kalau kena mayat. Kalau kena mayat, rambutnya menjadi najis, itu harus dipotong. Tetapi kalau tidak, maka paling pantang itu rambut nggak boleh dicukur. Dan tidak boleh minum anggur, apalagi yang memabukkan. Itu dua pantangan yang sangat-sangat penting yang harus diperhatikan oleh nazir Allah. Tetapi kita tahu saudara ya, ibunya menjaga dirinya dengan luar biasa. Sampai lahirlah si Simpson itu. Tumbuh dewasa dengan luar biasa, gagah perkasa. Nah, tapi begitu kita lihat ending ceritanya, kita tahu kan, si Simpson itu menjadi penyelamat yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak menjaga dirinya dalam menjalankan kenazirannya, dalam menjalankan tugasnya sebagai nazir Allah. Dia nggak menjaga dirinya. Dia menyepelekan hal-hal yang harusnya dia perhatikan. Mungkin kalau dia sungguh-sungguh menjaga dirinya, hidup sungguh-sungguh seperti firman Tuhan, mungkin hidupnya tidak naas, tidak habis di dalam dirinya, tetapi mungkin dia punya keturunan-keturunan berikutnya yang terus akan menjadi hakim, dan mungkin hidupnya akan jauh lebih lama. Kita tahu ya, naasnya apa? Akhir hidupnya dia cuma jadi tukang lawak dengan mata buta, dan dia mati bersama-sama dengan orang Filistin, di mana harusnya dialah yang membinasakan orang Filistin, malah dia binasa bersama-sama orang Filistin. Dia menyepelekan hal-hal yang ilahi. Dia menyepelekan hal-hal yang menjadi larangan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, setiap kita, Tuhan punya pengkhususan yang berbeda-beda. Dan kita mau tidak mau kita harus terima. Mungkin saya sebagai hamba Tuhan dikhususkan, sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan mengkhususkan saya, ini buat saya saudara ya. Dan saya sudah mengujinya berkali-kali. Saya tidak boleh melakukan bisnis di sekuler. Berkali-kali saya uji, saya tanya Tuhan, saya minta tanda, dan selalu demikian. Itu mungkin jadi tanda kenaziran saya. Dan saya mau tidak mau harus terima itu. Sekalipun mungkin di hati, wah pengen banget berbisnis. Apalagi latar belakang pendidikan ekonomi, pengen pasti berbisnis. Tetapi kalau Tuhan udah bilang nggak boleh, itu adalah tanda kenaziran yang saya harus pegang. Saya mau bilang apa? Saya harus taat. Nah saudara, mungkin saudara punya tanda kenaziran, saya tidak tahu. Tetapi kalau saudara udah tahu itu tanda kenaziran, jalankan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai akhir hidup kita bukan jadi berkat, malah binasa. Betul orang tua Samson menjaga dirinya sedemikian rupa, menjalankan rencana Allah dengan luar biasa. Mungkin iblis nggak bisa serang orang tua. Iblis mulai pakai anak-anak untuk menjatuhkan keluarga. Jangan pernah berpikir, kau mungkin anak-anak ya. Engkau berpikir, wah kenapa jadi saya yang harus menjaga martabat orang tua? Bukan. Kita ini anak, kita punya orang tua. Kita ini satu keluarga. Satu rencana Allah yang harusnya menjadi rencana yang sempurna. Nah, iblis mau serang orang tua, mungkin nggak bisa. Orang tuanya sungguh-sungguh jaga diri. Iblis akan lihat siapa? Anaknya. Anaknya
hidupnya nggak bener, hidupnya nggak sungguh-sungguh. Dipakailah dia untuk akhirnya apa? Menghancurkan hidup orang tuanya. Yang hancur siapa? Satu keluarga, saudara. Mari kita lihat. Jangan kita egois sebagai anak. Mungkin kita pikir, hidupku kan punyaku. Betul. Tetapi jangan salah, engkau bisa ada di dalam dunia ini. Itu karena rencana Tuhan melalui orang tuamu. Sebab kita tidak bisa memilih takdir kita, yaitu punya orang tua model gimana, lahir di keluarga apa. Itu kita nggak bisa pilih. Itu sudah menjadi rencana Tuhan. Dan kita harus terima. Kita harus sungguh-sungguh menjalankan. Mari saudara. Biar kita sebagai orang tua kita bijak, sebagai anak pun kita harus bijak. Supaya betul-betul satu keluarga dalam perlindungan tangan Tuhan. Satu keluarga dalam tudung anugerah Tuhan. Hidup sungguh-sungguh, endingnya pasti hidup diberkati. Hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan, endingnya pasti hidupnya penuh dengan kemurahan Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, keras mengajar, mengingatkan kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami akan bersikap sungguh-sungguh, mempersiapkan anak-anak kami, keturunan kami, yang adalah keturunan ilahi, yang adalah milik Allah. Kami hanya dititipkan. Kami mau mendidik mereka dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan taruh pada kami sebagai orang tua, akan kami wariskan kepada anak-anak kami semua hal yang baik, hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan, biar izinkan kami, berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalankan kehidupan sebagai anak-anak. Bukan cuma anak-anak dari orang yang entah siapa, tetapi anak-anak dari orang tua yang sudah dimandatkan oleh Tuhan. Untuk kami juga bisa menjaga hidup kami sungguh-sungguh. Nama Tuhan tidak dipermalukan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Yang kami sadari maupun tidak kami sadari Tuhan. Tutup bungkus kami semua satu keluarga oleh darah Yesus Kristus dalam bungkusan Orang Kudus. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau jadikan kami berhasil. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.